Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya dalam Pastor Message kali ini. Mari kita mau sama-sama buka hati kita saat ini, supaya kita bisa menerima firman Tuhan yang sungguh mengubahkan kehidupan setiap kita. Saudara sadarkah, kalau saat ini kita berada di situasi dunia yang sangat berbeda dengan masa lampau saudara. Karena saat ini perkembangan teknologi begitu pesat, maka kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dengan mudah. Kita bisa mendapatkan berbagai hal, membaca, mendengar, melihat saudara, hanya dari genggaman tangan saja, yaitu melalui gadget saudara. Dan saudara, sadarkah? Dengan berbagai macam hal yang kita dengar, kita terima, kita lihat saudara, hal itu kadangkala bisa membuat apa? Hidup kita menjadi senang, sukacita kalau mendengar hal-hal yang baik. Atau kita juga bisa tertawa saudara, kalau kita mendengar hal-hal yang lucu, melihat hal-hal yang lucu. Tetapi kita juga bisa kesal, kita bisa marah saudara, pada waktu kita mungkin melihat atau membaca hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita saudara. Dan gawatnya lagi saudara, kita bisa timbul yang namanya apa? Iri hati. Kekesalan ini pada waktu kita melihat sosial media dan mungkin berkaitan dengan teman-teman kita di luar yang kehidupannya lebih baik daripada kita. Dan saudara, lihatlah, hal ini adalah satu indikasi bahwa kita sedang mengalami yang namanya gangguan hati. Nah saudara, saat ini sama-sama kita mau lihat di Alkitab, berbicara tentang hati itu bagaimana saudara. Kita akan buka di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di hari-hari ini saudara, dengan kehidupan kita yang berbeda saudara, dengan perkembangan zaman dan informasi yang begitu pesat, maka kita harus menjagai hati kita. Kita harus selalu waspada. Saudara, di dalam ayat ini dijelaskan pada waktu kita menjagai hati kita, ini seakan-akan sama seperti sebuah penjara. Saudara tahu, jika penjara itu di dalamnya ada tahanan saudara, maka penjara ini akan dijaga ketat dan berlapis-lapis saudara. Demikian pula dengan hati kita. Tuhan mau hati kita itu dijagai berlapis dengan firman Tuhan. Sehingga saudara, ada hal apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita terima saudara, itu tidak akan langsung mempengaruhi keadaan hati kita. Karena disitulah kita bisa melihat saudara, kedewasaan rohani kita. Bagaimana firman-firman Tuhan yang telah kita baca, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita saudara, berkaitan juga dengan apa respon hati kita pada waktu kita melihat sesuatu, pada waktu kita mendengar sesuatu, pada waktu kita mengalami segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua saudara, gimana caranya supaya kita tidak mengalami gangguan hati ini? Kita harus belajar bersyukur saudara, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki saat ini. Saya percaya saudara bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mungkin apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya tentu pasti akan berbeda dengan kehidupan saudara. Karena Tuhan tahu takarannya saudara masing-masing. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih mungkin tidak terlalu banyak, dan juga ada yang dikasih mungkin sedikit saudara. Tapi semuanya Tuhan punya alasan kenapa Tuhan memberi berbeda-beda kepada setiap individu. Tapi satu hal yang tidak perlu kita lupakan dalam hidup ini, kita harus mensyukuri segalanya. Mensyukuri apa yang kita punya, baik banyak maupun sedikit saudara. Ada kalimat yang berbicara demikian, rumput tetangga lebih hijau saudara. Nah saudara, marilah saudara, setiap kita ini jangan selalu memperhatikan rumput tetangga saudara. Karena kita selalu memperhatikan kehidupan orang lain, karena kita selalu melihat rumput tetangga kita anggap lebih hijau daripada rumput kita sendiri, maka kita lupa untuk apa? Mengurusi rumput kita sendiri. Kita lupa untuk apa? Mengurusi kehidupan setiap kita masing-masing pribadi. Jadi saudara, saat ini mari kita mau sama-sama untuk menjagai hati kita, supaya kita tidak mengalami gangguan hati ini saudara. Selain tadi mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, selanjutnya saudara, mari kita mau kembangkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sibuk ngurusin orang lain, jangan kepo dengan perkara orang lain, tapi biarlah apa yang kita punya saat ini kita mau kembangkan. Dan yang terakhir saudara, supaya kita
tidak mengalami gangguan hati ini. Mari kita mau belajar saat ini, kita disiplin menggunakan waktu dan jangan terlalu banyak untuk bermain sosial media, saudara. Bukan cuma sosial media saja, tapi juga kurangi untuk kita tuh selalu membaca mungkin berita-berita yang tidak penting, saudara. Gadget ini adalah sumber daripada segala informasi yang ada. Tetapi kita bisa gunakan lewat gadget ini, saudara, untuk membaca firman Tuhan atau membaca berita-berita yang tidak penting. Apalagi hanya sibuk ngurusin orang lain, liatin story orang lain, mungkin liatin postingan orang lain, sehingga itu memunculkan satu keinginan, saudara, di dalam hidup kita untuk kita juga bisa sama dengan orang lain. Nah, Tuhan tidak mau hal ini terjadi, karena begitu kita lakukan hal ini, maka sesungguhnya kita sedang mengalami yang namanya gangguan hati. Karena itu, saudara, mari jagai hati kita dengan segala kewaspadaan dan tentunya dengan setiap firman Tuhan yang kita dengar, dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, biar itu bisa memagari hati kita, saudara, dan kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita tidak mengalami yang namanya gangguan hati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.